Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1187 sampai tahun 1190. Hukuman yang begitu berat membuat Li Kang pucat dan terhuyung. Zhang Caixin juga tidak tahan, tapi dia tidak bisa melihat putranya melakukan kesalahan meskipun dia menyayanginya. Dia tidak ingin melihat putranya kehilangan nyawanya dan seluruh keluarganya karena dia melakukan kesalahan besar. Keluarga Zai. Ulang tahun putriku 2 hari lagi. Apa yang harus aku lakukan dengan pesta ulang tahun ini? Saat makan siang, Li Qing bertanya dengan santai. Zai Suo berpikir, kita harus berhati-hati untuk melakukannya lagi. Ini adalah ulang tahun putriku yang ke-20. Ini sangat berarti. Yah, menurutku juga begitu. Zai Qingsui berkata tanpa daya, ini hanya ulang tahun. Ini bukan masalah besar. Beli saja kue dan rayakan. Apa gunanya? Li Qing mencerahkan mata putrinya. Orang bilang semua ulang tahun harus dirayakan secara khusus. Pertama, angkanya lengkap. Kedua, lebih bermakna. Boleh saja merayakan ulang tahun secara normal, tapi jelas tidak boleh untuk ulang tahun ke-20. Zai Suo juga setuju dengan istrinya. Zai Qingsui tidak bisa berkata-kata. Ulang tahunnya bukan hari ulang tahun mereka. Dia lebih khawatir daripada dia. Sejujurnya, tidak masalah baginya untuk berulang tahun. Dia sama sekali tidak peduli dengan formulir ini. Itu saja. Nanti sore aku akan pesan hotel. Ada hotel bagus di dekat sini. Suasananya bagus dan lingkungannya juga bagus. Khusus untuk pesta ulang tahun dan reputasinya bagus. Untung kita punya cukup waktu untuk mengundang beberapa kerabat dan teman. Li Qing berkata dengan gembira. Zai Qingsui mengerutkan kening, Bu, undang saja beberapa kerabat dan teman, jangan mengundang terlalu banyak orang. Saya mengerti. Li Qing menghela nafas, aku tahu kamu tidak menyukai sekelompok besar orang. Kamu lebih suka ketenangan. Lagi pula, ada banyak kerabat dan teman. Keseluruhan adegannya cukup besar. Benar-benar tidak perlu mengundang sekelompok besar orang. Apalagi yang tinggalnya jauh, repot datang ke sini meskipun Li Qing berharap bisa membuat pesta ulang tahunnya meriah, dia juga tahu untuk mempertimbangkan situasi sebenarnya. Banyak kerabat dan teman mereka yang tinggal jauh dari satu sama lain. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk datang ke sini. Hari yang akan datang. Beberapa dari mereka tinggal jauh. Mereka pergi untuk memberitahu kami bahwa mereka tidak dapat mengejar waktu untuk pesta ulang tahun, sehingga mereka tidak dapat mengundang mereka. Diperkirakan mereka tidak ingin menyakiti hati mereka. Otot dan tulang untuk melakukan perjalanan. Betapa lelahnya mereka. Jericho Lee. Jericho Lee berpikir, tidak. Saya tidak kenal beberapa orang di sini. Jika Anda ingin mengundang saya, paling banyak saya ingin mengundang Jiang Xiaolong. Tapi dia seharusnya tidak bisa melakukannya. Jika dia ada di Lusu, pasti ada banyak orang. Itu benar. Tuanmu dan mereka semua ada di kota Lusu. Terlalu jauh untuk datang ke sini, dan tidak nyaman untuk terbang, Zai Suo mengerti. Itu saja. Pesta ulang tahun ini terutama mengundang beberapa kerabat dan teman, tapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya dengan baik. Bagaimanapun, ini sangat penting. Bagus. Li Qing mengangguk, kondisi keluarga mereka sangat baik. Sebagai istri yang kaya, menghasilkan 180 yang luar biasa, itu terlalu normal. Misalnya saat mengundang tamu, terkadang mereka memperhatikan gayanya. Semakin hidup mereka, semakin baik. Tentu saja acara seperti ini juga merupakan acara sosial yang sangat penting. Ini seringkali merupakan kesempatan bagus untuk membicarakan bisnis dan kerjasama. Jadi saat menulis undangan, Li Qing masih sangat bijaksana dan mengundang beberapa orang besar yang bisa diundang dan lebih nyaman untuk diundang. Kemudian tambahkan beberapa saudara dan teman yang bisa datang tepat waktu, telepon dan konfirmasi lagi, agar mereka bisa rukun dengan saudara dan teman tersebut serta berteman dengan orang-orang besar tersebut di pesta ulang tahun. Saya tidak berharap untuk menjalin kerjasama atau apapun. Lebih baik saling mengenal. Sore harinya, Li Qing memberitahu Zai Qingsui bahwa hotel telah siap. Bu, seberapa cepat kamu? Zai Qingsui tidak bisa berkata-kata. Ini sudah lambat sekali. Saya sudah lama berdebat dengan pengelola hotel. Saya sudah memberikan deposit, uang, dan sebagainya. Pihak hotel sudah melakukan pengaturan. Li Qing sangat senang. Yah, bagaimanapun juga kamu akan bahagia. Ekspresi wajah Zai Qingsui penuh ketidakberdayaan. Ola ramuan. Melihat informasi di tangan,
Ye Ziyun tersenyum menawan, menarik, aku tahu identitasmu tidak sederhana. Itu kamu. Nona, apakah kita akan merilis beritanya? Satu sisi tangan memikirkannya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Ye Ziyun menggelengkan kepalanya, karena dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkap identitasnya, itu membuktikan bahwa dia suka bersikap rendah hati dan tidak ingin mempublikasikannya. Jika kita menyebarkan beritanya, itu hanya akan terjadi. Membangkitkan rasa antipatinya. Ya, Nona, saya tahu. Dia mengangguk. Lagi pula, kudengar keluarga Zai akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Nona Zai dalam 2 hari. Ye Ziyun memiliki bibir merah. Ya. Menurut aturan masa lalu, Aula Lingyao akan mengirimkan hadiah. Bahkan jika tidak mengirim seseorang untuk hadir, itu harus diberikan dengan hati. Pesta ulang tahun ini, biarkan aku pergi. 2 hari berlalu dengan cepat. Lebih dari jam 5 sore, Zai Suo dan yang lainnya berkendara ke tempat pesta ulang tahun diadakan. Lokasinya adalah resor yang menyenangkan di dekatnya. Sebagian besar kerabat datang ke hotel lebih awal. Karena kesibukan waktu dan sebagian besar tamunya adalah saudara dan teman, jumlah orang yang datang ke hotel tidak terlalu banyak. Totalnya ada 50. Tentunya kalau waktu persiapannya cukup dan daftarnya dibuka pasti lebih dari 50 orang yang hadir, dan 500 orang mungkin belum cukup. Ke lapangan, kerabat dan teman untuk melihat yang utama, segera datang menyambut sambil tersenyum. Oh, anak yang berulang tahun hari ini ada di sini. Selamat ulang tahun, King Sui. Paman, aku sudah lama menunggumu. Ayo masuk. Teman dan kerabat dengan antusias mengatakan bahwa hubungan setiap orang biasanya baik, apalagi Zai Suo adalah seorang dokter terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun mereka tidak lagi tahu cara berhitung, mereka juga tahu bahwa Zai Suo sangat sakti. Li Qing berkata kepada kerabatnya sambil tersenyum, aku benar-benar minta maaf karena pesta ulang tahunnya agak mendesak, jadi kami hanya mengundang beberapa kerabat dan teman, dan mereka yang tinggal terlalu jauh tidak bisa datang ke sini. Ini sedikit dingin. Nah, apa yang Anda ingin dilakukan begitu banyak orang? Ya, semua orang sangat sibuk, jadi lebih nyaman tinggal berdekatan satu sama lain. Tidak nyaman mengundang terlalu banyak orang untuk membuat keributan pada saat itu. Kerabat dan teman memahami bahwa ini bukanlah hari pernikahan yang besar. Dibandingkan dengan pesta ulang tahun, ini lebih buruk. Kalau terlalu berat, agak boros dan boros. Zai Suo mengangguk ke arah kerumunan dan duduk bersama kerabat dan teman-temannya. Pada saat ini, seorang kerabat memperhatikan Jericho Lee dan bertanya sambil tersenyum, paman keduanya, siapa pria tampan di sebelahnya? Mengapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Bab 1188. Iya, anak saudara yang mana? Zai Suo memandang Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, tidak. Saya ingin memperkenalkan Anda. Ini adalah murid magang dari teman baik saya. Selama ini, dia datang ke kota Chuanzong untuk belajar kedokteran dengan saya. Dia namanya Jericho Lee, oh, jadi begitu. Tiba-tiba. Beberapa orang memperhatikan bahwa Jericho Lee dan Zai Qingsui lebih dekat, jadi orang-orang baik itu mulai berteriak. Paman kedua, apa hubungannya dengan Qingsui? Lihat betapa dekatnya mereka. Ya, bukankah itu pacar? Menurutku bagus untuk menghasilkan beberapa wanita berbakat. Hal ini membuat Zai Qingsui tersipu. Dia berkata, jangan bicara omong kosong. Saya hanya berteman dengannya. Kerumunan itu tertawa diam-diam. Seorang pemuda berusia pertengahan 20-an, mengenakan jas putih, dasi putih, dan sepatu putih, yang terlihat sangat centil, datang sambil tersenyum, bukankah begitu? Sepupu, kapan kamu menemukan pacar? Bukankah aku dengar kamu selalu tidak tertarik pada laki-laki? Zuolong, jangan bicara omong kosong. Seorang pria paruh baya berteriak, Qingsui, jangan memiliki pendapat yang sama dengan sepupumu. Dia suka berbicara omong kosong. Kerabat suka bercanda, tetapi Zai Qingsui tidak peduli. Dia menatap Zuolong dengan wajah pucat. Sepupu besar, kamu masih suka memakai tas nakal, sama seperti kamu tidak memakai warna apapun. Penonton tertawa. Zuo lama meringkuk mulutnya, apa yang tidak berwarna? Saya menyebutnya sikap. Sikap macam apa? Bagaimana kamu bisa berpakaian seputih ini, dan rambutmu masih dicat putih? Orang yang mengenakan pakaian putih belum tentu pangeran menawan, mungkin biksu Tang. Zai Qingsui tertawa. Zuolong menyeringai dengan marah, saya bukan biksu. Sebagian besar kerabat bercanda. Beberapa dari mereka adalah orang-orang sukses, berbadan besar dan perusahaan kecil.
Tapi mereka biasanya mengandalkan reputasi Zai Suo dan bahkan kontak yang dia bawa untuk membuat bisnis mereka lebih besar. Mereka sangat menghormati keluarga Zai Suo. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Beberapa kerabat telah jauh dari rumah dalam beberapa tahun terakhir, dan hubungan mereka menjadi sedikit lebih lemah. Selain itu, mereka telah mencapai beberapa prestasi di luar negeri, sehingga mereka mulai memandang rendah kerabat mereka yang miskin. Meskipun Zai Suo adalah seorang dokter suci, dia biasanya fokus pada penelitian medis. Di antara semua orang di keluarganya, dia bukanlah yang terkaya, harta keluarganya paling banyak puluhan juta, sangat kuat dibandingkan dengan keluarga pada umumnya, namun jauh dari keluarga bisnis. Tuan Zai, keluargamu masih sama. Saat ini, ada suara sumbang di antara kerumunan. Hal tersebut diucapkan oleh seorang pria parubaya berusia sekitar 45 tahun, mengenakan jas dan sangat anggun. Namanya Zai Qiaosheng. Dari generasi ke generasi, itu adalah generasi keponakan Zai Suo, yaitu generasi penerus. Keluarga Zai adalah keluarga besar, dan leluhur Zai Yu meninggal dunia sangat awal. Dia mempunyai 3 anak laki-laki, semuanya telah meninggal dunia. Kalau dihitung berdasarkan umur, semuanya berumur 130 atau 140 tahun. Ketiga putranya telah melahirkan banyak anak. Jika ada banyak orang di keluarga ini, akan terjadi situasi yang sangat memalukan. Itu pertanyaan tentang senioritas. Menurut hierarki keluarga, ayah Zai Suo adalah putra kedua Zai Yu, jadi menurut pembagian keluarga, ia adalah majikan kedua. Namun Zai Erie menikah sangat terlambat pada tahun itu. 2 saudara laki-laki lainnya sudah lama menikah dan memiliki anak. Anak-anak mereka bahkan punya kecap. Zai Erie menikah dan memulai sebuah keluarga pada usia hampir 40 tahun karena dia telah belajar kedokteran. Hal ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa ketika Zai Suo lahir, dia masih sangat muda, tetapi dia dipanggil paman atau bahkan paman oleh orang-orang berusia 20-an dan 30-an. Belakangan, Zai Qingsui melahirkan Zai Qingsui, yang membuat kebingungan generasi semakin serius. Sebagian besar anggota keluarganya dipanggil bibi dan bibi, bahkan ada yang disebut nenek. Untungnya, keluarga Zai bukanlah keluarga yang bertele-tele, dan mereka telah menyesuaikan hierarki keluarganya. Zai Suo menduduki peringkat kedua di keluarganya berdasarkan usianya, jadi dia memanggilnya Zai Erie. Kini seorang pria seumuran dengan Zai Suo, Zai Qiaosheng, telah menjadi majikan ketiga Zai. Namun, di tahun-tahun awalnya, hubungan Zai dengan Zai Suo relatif biasa, tidak bermusuhan, namun juga tidak dekat. Selain itu, Zai pergi ke luar negeri untuk berperang, dan bisnisnya berkembang pesat, dengan aset lebih dari 10 miliar yuan, menjadikannya orang dengan uang terbanyak di seluruh keluarga Zai. Akibatnya, ia tidak terlalu memperhatikan kerabat keluarganya yang miskin, terutama mereka yang tidak bersekolah pada tahun-tahun awal. Ia menganggap membaca tidak ada gunanya, apalagi bagi Zai Suo, seorang sarjana yang selalu belajar dengan giat. Zai Suo selalu jelas tentang hal ini, jadi pada awal undangan Li Qing kepada kerabat dan teman, dia ragu-ragu untuk meminta Zai Qiaosheng datang. Dia merenung dalam waktu lama, dan berpikir jika dia tidak mengundangnya, Zai Qiaosheng harus bergosip di belakang punggungnya. Daripada bergosip di belakang punggungnya saat itu, lebih baik ajak dia datang. Setidaknya dia akan memiliki wajah yang baik. Zai Suo menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, masih sama. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu." Untuk pemikiran hati-hati Zai Qiaosheng, dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak sekaya Zai Qiaosheng, tetapi mengatakan bahwa Zai Qiaosheng lebih baik darinya adalah lelucon. Dengan energi dari dokter sucinya, mudah untuk menghasilkan uang. Ambil saja salah satu proyek eksperimental di laboratoriumnya, dan Anda bisa merealisasikan puluhan miliar. Pada levelnya, mengejar prestasi medis yang lebih tinggi adalah cara yang tepat. Dia tidak suka bersaing dengan Zai Qiaosheng. "Haha," kata Zai Qiaosheng tanpa berkata-kata lagi. Ia selalu meremehkan ulama yang sudah meninggal di keluarganya, sehingga putranya sendiri tidak mengizinkannya belajar banyak, biarkan saja ia berbisnis dengannya saat ia masih duduk di bangku SMP. Hari ini putranya Zai Haikang juga datang. Saat ini, Zai Haikang sedang duduk di kursinya, melihat sekeliling dengan bosan. Setelah beberapa saat, dia melihat Jericho Li duduk bersama Zai Qingsui mengobrol. Siapa orang ini? Zai Haikang cukup penasaran. Zuo lama memikirkannya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan paman kedua tadi? Dia adalah murid dari temannya. Dia di sini untuk belajar kedokteran. Teman.
Zai Haikang menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Paman kedua yang hanya bisa belajar mati, sebagian besar temannya juga guru kan. Sepertinya dia seorang dokter, dia ragu-ragu. Dokter. Oh ya, ya. Paman kedua benar-benar seorang dokter. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dokter begitu sulit dilakukan akhir-akhir ini. Anda tidak bisa kaya sebagai dokter. Sayang sekali paman kedua paman telah menjalani seluruh hidupnya sedemikian rupa. Kata-katanya penuh dengan ketidaksetujuan dan ironi. Orang pintar selalu menjadi minoritas. Ketika orang-orang dari berbagai bidang berbicara, mereka akan selalu berbicara satu sama lain. Sebagian besar keluarga Zai kurang lebih tahu tentang kedokteran, dan mengetahui posisinya di bidang medis. Namun, selalu ada sebagian orang yang tidak sadar dan menganggap Zai Suo hanyalah seorang dokter biasa. Jelas sekali, keluarga Zai Qiaoseng adalah pengecualian. Bab 1189. Haikang, kali ini datanglah seorang gadis berusia sekitar 18 tahun, mengenakan pakaian merek terkenal dan sangat cantik. Oh, itu kamu. Ling Yu, duduklah. Zai Haikang menunjuk ke lowongan di sampingnya. Tidak. Zai Ling Yu menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, aku baru dengar sepupuku punya pacar. Zai Haikang tertegun. Maksudmu yang duduk di sebelahnya? Bukankah maksudmu teman? Teman-teman. Apakah Anda percaya itu? Zai Ling Yu mengerutkan bibirnya. Secara umum, itu adalah teman. Saya yakin hubungannya berbeda. Menurut saya, itu hanya pacar. Hanya saja mereka tidak bermaksud baik untuk berpikir jernih. Mendengar pidato tersebut, Zai Haikang mengangguk, itu masuk akal. Hihi, saya pernah bertemu dengannya. Coba cari tahu identitasnya, dan dia bisa berjalan bersama sepupunya. Wajah Zai Ling Yu berbinar-binar karena kenakalan. Suo Longleng selanjutnya berkata, bekerjalah dengan benar, Giok, jangan datang sembarangan, hari ini adalah pesta ulang tahun salju hijau. Aku tahu, aku tidak akan main-main. Ajukan saja beberapa pertanyaan padanya. Zai Ling Yu tidak berpikir demikian. Menginjak langkah bahagia, dia segera berjalan menuju Jericho Lee dan mendatanginya. Dia bertanya dengan santai, halo, dari mana asal orang tuamu? Di mana saya bisa mabuk? Li Jericho Lee, yang sedang mengobrol dengan Zai Qingsui, tertegun sejenak. Melihat kembali padanya, dia berpikir siapa orang ini. Itu sangat tidak sopan. Zai Ling Yu melihat bahwa dia tidak berbicara. Dia mengerutkan bibirnya dengan tidak puas, aku menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kamu tidak bicara? Sudah kubilang, ayahku adalah direktur Departemen Kepolisian Kota Chuanzong. Mungkin jika kamu berkata begitu, aku mengenal ayahmu dengan baik. Saat ini, Zai Haikang datang dari samping dan berkata sambil tersenyum, karena dia adalah murid dari teman paman keduanya, dia juga harus menjadi seorang dokter. Tapi dokter memang seperti itu akhir-akhir ini. Saya pikir ayahnya harus menjadi pejabat. Saya kira tidak demikian. Pakaiannya sangat biasa. Saya pikir kondisi di rumah tidak begitu baik, bukan? Zai Ling Yu berkata pada dirinya sendiri. Zai Haikang mengangguk, sepertinya begitu. Tidak ada gunanya belajar hari ini. Lihat aku tidak bersekolah di SMA, jadi aku tidak rukun. Saya baru saja mendaftarkan perusahaan beberapa hari yang lalu, dan saya siap untuk berlatih. Lebih mudah bagi saya untuk mengambil alih bisnis ayah saya di masa depan. Kamu luar biasa. Wajah Zai Ling Yu penuh rasa iri dan matanya berbinar-binar dengan bintang-bintang kecil. Mereka sepertinya cukup tertarik dengan identitas Jericho Lee. Tentu saja mereka punya modal yang bisa dibanggakan. Kebanyakan keluarga mereka tidak vulgar, dan yang terburuk adalah mereka memiliki kekayaan jutaan. Baiklah, jika aku menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu bodoh? Zai Ling Yu menatap Jericho Lee dengan tidak puas. Dia datang untuk mengajukan pertanyaan dengan niat baik. Orang-orang bahkan tidak peduli padanya. Bukankah itu memalukan? Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi dan dia tidak peduli untuk berbicara dengan mereka. Zai Qingsui juga tidak berdaya. Sekarang dia tiba-tiba menyesal membiarkan Jericho Lee datang ke pesta ulang tahunnya. Awalnya, dia tidak terlalu menyukai kerabat ini. Meskipun beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik, kebanyakan dari mereka memiliki sifat sombong dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya karena identitas, latar belakang, dan sumber daya Zai Suo. Kerabat memang seperti ini. Jika keluarganya tidak memiliki nilai guna, saya khawatir mereka tidak peduli sama sekali dengan keluarganya. Zai Qingsui mengerutkan kening, hari ini adalah pesta ulang tahunku,
tolong jangan ganggu dia, aku sedang mengobrol dengannya. Jika kamu bertanya, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, dan jika kamu menjawab, dia tidak akan mati, gumam Zai. Zai Haikang tertawa dan menjawab, Ling Yu benar. Saat ini, Li Qing sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Dia menghampiri dan berkata sambil tersenyum, kalian, sebaiknya kalian tidak mengelilingi diri kalian sendiri. Majikannya juga seorang dokter. Kondisi di rumah sangat umum. Mengenai latar belakang Jericho Lee, dia mendengar Zai Suo menyebutkan bahwa keluarga Jericho Lee relatif miskin, jadi dia belajar dengan sangat giat. Dia telah menyinggung beberapa orang sebelumnya dan dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi aneh. Ternyata dia murid biasa. Sungguh, Kingsway, penglihatanmu benar-benar tidak bagus. Para tetua menggelengkan kepala secara diam-diam, sementara Zai Haikang dan yang lainnya menyindir. Kingsway, kamu sangat cantik. Kamu tidak perlu terlalu menyakiti dirimu sendiri, bukan? Zai Haikang berkata sambil tersenyum. Ya, saya bisa memperkenalkannya kepada sepupu saya. Saya kenal banyak saudara lelaki yang kuat. Zai Lingyu memandang Jericho Lee dengan jijik. Awalnya mengira atau tuan muda keluarga besar yang mana, hasilnya murid biasa, ini bukan bocah malang. Beberapa kerabat tidak bisa menahan nafas. Sejujurnya, mereka diundang ke pesta ulang tahun Zai Kingsway malam ini. Namun, mereka menanyakannya sebelum mereka datang. Mereka mendengar gosip bahwa Zai Kingsway punya pacar. Awalnya, mereka menantikannya, tetapi mereka menemukan bahwa orang-orangnya sangat biasa, mengenakan barang-barang kios seharga beberapa ratus yuan, yang mengejutkan. Jika bukan karena kesempatan yang salah, saya khawatir beberapa dari mereka akan mencibir. Secara langsung, ekspresi Zai Kingsway ringan, ini tidak mengganggumu. Padahal, di dalam hatinya, jika ada pria hebat yang bisa memenuhi standarnya sendiri, pilihan pertama pria itu pastilah Jericho Lee. Keterampilan medis Jericho Lee luar biasa. Dia setua dia. Dia baik dan cakap. Jika Jericho Lee belum punya pacar, dia pasti senang. Zai Haikang dan yang lainnya pergi dengan perasaan getir. Apa? Aku telah menemukan anak laki-laki yang sangat biasa, dan aku masih menyeretnya seperti ini. Zai Lingyu sangat tidak puas. Zai Haikang menyeringai di sudut mulutnya. Dia jelas mendukungnya. Mungkin saja, Zuolong tidak terlalu sombong. Menurutnya, Zai Kingsway sangat luar biasa dan memiliki visi yang tinggi sehingga pria yang bisa dia jaga tentu tidak buruk. Dengan kata lain, Jericho Lee harus unggul dalam beberapa aspek, jika tidak, dia tidak akan bisa menarik perhatian Zai Kingsway. Untuk sementara, dia benar-benar tidak bisa melihat kekuatan Jericho Lee. Kerabat dan teman datang satu demi satu. Beberapa dari mereka tinggal jauh dari rumah dan datang terlambat. Namun pesta ulang tahunnya berlangsung lama, jadi tidak ada kata terlambat. Segera, di bawah pengaturan Zai Suo, para tamu duduk satu demi satu. Saat itu, petugas hotel yang bertugas membantu di luar tiba-tiba berseru, Li Tianba, pemimpin keluarga Li, dan Li Kang, tuan muda, ada di sini. Kata-kata ini, suasana segera menjadi sunyi. Keluarga Li. Banyak orang yang terkejut. Meskipun keluarga Li bukanlah keluarga teratas di kota Chuanzong, mereka juga merupakan keluarga besar. Zai Suo juga tertegun sejenak, apakah itu keluarga Li? Bab 1190. Tidak salah, Tuan Zai. Kata pelayan itu seketika. Benar-benar. Zai Suo bahkan lebih terkejut lagi. Apakah mereka di sini untuk merayakan ulang tahun Kingsway? Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini seperti bertemu dengan Tuan Li, ah. Zai Suo terkejut dan langsung menatap Jericho Lee yang duduk tidak jauh dari situ. Apakah kamu mencari Jericho Lee? Seharusnya begitu. Beberapa kerabat dan teman berkeliling, mendengar ini, semuanya kaget. Mengapa keluarga Lee mendatanginya? Tidak. Ada yang ingin ku minta. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, telepon saja langsung. Tidak perlu datang langsung, kan? Bagaimana keluarga Li bisa mengenal anak itu? Aneh sekali, bukan? Mereka tidak dapat memahaminya. Mereka bergumam satu persatu, dan memandang Jericho Lee dengan keraguan dan keterkejutan. Meskipun keluarga Li bukan yang terkuat di Sichuan Tengah, aset keluarga mereka berjumlah puluhan miliar. Di antara orang-orang yang hadir, Zai Qiaosheng adalah satu-satunya. Sebaliknya, keluarga Zai Qiaosheng hanya berbisnis, dan reputasi serta status mereka jauh lebih rendah daripada keluarga Li. Awalnya, mereka mengira pacar baru Zai Kingsway adalah laki-laki biasa,
Tetapi mereka tidak menyangka orang-orang datang jauh-jauh untuk menemukannya, yang membuat pikiran semua orang mulai tergerak. Beberapa tetua yang hadir mulai membuat perhitungan kecil-kecilan. Apakah anak laki-laki itu benar-benar mempunyai latar belakang? Menurutku kita seharusnya tidak meremehkan orang sekarang. Ya, aku tahu aku seharusnya mengatakan sesuatu yang baik sekarang. Nah, apakah sekarang waktunya mencari teman? Tidak. Saya pikir kita harus memberinya 2 hadiah sesegera mungkin. Tentu saja tidak ada salahnya. Ya, ya. Saya baru saja membawa jam tangan Rolex hari ini. Ini baru. Belum dibuka. Ini hanya untuk dia. Sial, kamu masih punya tangan. Yah, tadinya aku akan memberikannya kepada paman kedua, tapi aku tidak punya waktu untuk melakukannya sekarang. Untungnya, aku tidak terburu-buru mengirimkannya sekarang. Kamu benar-benar pencuri. Para tamu semuanya bersiap untuk memenangkan hati Jericho Lee, namun sejak awal, mereka tidak menyangka bahwa identitas Jericho Lee tidak sederhana, sehingga mereka tidak menyangka akan menyiapkan hadiah untuknya pada level ini. Hanya sedikit dari mereka yang dapat memberikan hadiah lainnya. Zai Suo tidak menanggapi komentar itu dengan serius. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pelayan, di mana orang-orangnya? Kenapa kamu tidak masuk? Ya. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk sampai Tuan Lee setuju. Kamu harus menunggu sampai Jericho Lee setuju. Zai Suo terkejut dan segera menemui Jericho Lee. Jericho Lee, seseorang sedang mencarimu, ayah dan anak keluarga Lee. Keluarga Lee. Jericho Lee mengedipkan matanya dan melambaikan tangannya dengan santai. Saat ucapan ini keluar, semua kerabat dan teman di sekitarnya tercengang. Orang Lee datang jauh-jauh untuk menemukannya, tapi dia tidak ingin bertemu siapapun. Bukankah itu agak membosankan? Zai Suo juga terdiam beberapa detik. Orang-orang datang kepadamu, jika kamu tidak melihatnya, bukankah itu terlalu tidak pantas? Sungguh, aku belum puas dengan mereka. Aku berani datang ke sini atas inisiatifku sendiri, kata Jericho Lee dengan nada meremehkan. Suaranya yang tidak kecil membuat orang semakin terkejut. Ternyata ada kontradiksi antara Jericho Lee dan keluarga Lee. Itu hanya nada bicara pria itu. Kenapa dia begitu sombong bahkan tidak memperhatikan keluarga Lee? Zai Suo tidak mengetahui keseluruhan ceritanya, jadi dia menggaruk kepalanya dan berkata, tetapi pelayan mengatakan bahwa mereka telah menunggu di luar. Hari ini adalah pesta ulang tahun Kingsway. Tidak pantas membiarkan mereka menunggu di luar. Jericho Lee, biarkan mereka masuk, kata Zai Kingsway. Dia mengetahui keseluruhan cerita dengan jelas dan berpikir lebih baik menjelaskannya. Jericho Lee memandangnya, tetapi berkata, baiklah, biarkan mereka masuk. Sangat baik. Zai Suo segera meminta pelayan untuk membawa orang-orang masuk. 5 menit kemudian, Li Tianba dan Li Kang masuk. Perhatian semua tamu di tempat kejadian terfokus pada mereka. Tuan Li, kata Zai Suo sambil tersenyum. Dokter. Zai, permisi. Ini hadiah ulang tahunku untuk Nona Zai. Terimalah. Li Tianba mengeluarkan sesuatu dari kotak brokat. Begitu kotak brokat dibuka, ada kalung kristal cantik di dalamnya. Wah, cantik sekali. Para wanita berseru. Kalung ini bernilai banyak uang, bukan? Beberapa orang penasaran. Zai Suo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberikan hadiah yang begitu berharga. Namun, dia menerimanya. Tidak ada gunanya memberikan hadiah seperti itu kepada keluarga Lee. Dokter. Zai, saya di sini khusus untuk mengunjungi Li Sao. Li Tianba berjalan ke arah Jericho Lee, berdiri tegak, lalu membungkuk dalam-dalam, tampak hormat dan berkata, Li Sao, maafkan aku. Banyak orang yang terharu dan kaget. Namun, detik berikutnya kata-kata Jericho Lee mengejutkan semua orang. Jericho Lee bahkan tidak memandangnya, dan berkata dengan dingin, sebelum aku menyelesaikan masalah denganmu, aku sudah mengirimkannya ke rumahku. Bagaimana aku bisa buru-buru mati? Semua orang menghirup udara dingin. Sepertinya ada kebencian yang mendalam antara kedua belah pihak. Tubuh Li Tianba bergetar. Di bawah momentum mengerikan Jericho Lee, dia hampir merasakan dorongan yang mencekik. Dia menelan ludahnya. Postur tubuhnya sangat rendah dan dia tidak berani bernapas. Li Sao, harap tenang. Haha, keluar dari sini dan menghilang dari mataku sebelum aku marah. Tentu saja Jericho Lee tahu niat pria ini datang kepadanya, tapi dia tidak mau membelinya. Li Tianba sangat ketakutan sehingga dia merasa beruntung berada di sini. Kalau tidak, dia tidak tahu bahwa Jericho Lee telah lama berencana membunuh keluarga Lee. Dia tidak ingin menghilang dari dunia. Memikirkan hal ini,
Dia menarik napas dalam-dalam dan segera berkata kepada Li Kang, "Xiao Kang, kemarilah dan berlutut." "Apa?" Li Kang tercengang. "Sudah kubilang padamu untuk datang dan berlutut." Li Tianba tiba-tiba meninggikan suaranya. Li Kang mengertakkan gigi, mendekat dengan kepala kaku, dan berlutut di depan Jericho Li. Adegan itu mengejutkan para tamu. "Tuan Li, apa yang kamu lakukan?" Zai Suo dengan cepat memblokir jalan. "Dokter. Zai, tunggu. Jangan ikut campur dalam masalah ini." Li Tianba melambaikan tangannya. Zai Suo tertegun. "Ada apa?" Li Tianba memandang Jericho Li, "Li Sao, keluargaku telah menyinggung perasaanmu. Saya sudah memberinya pelajaran. Dia tidak akan melakukannya lagi. Saya harap Anda tidak melupakan nyawa penjahat itu, dan mengampuni nyawanya."